Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabarnya Nana? Kalian tetap dalam keadaan sehat kan? Ustazah berharap kalian selalu semangat dan semangat dalam belajar. Tidak mengeluh ya ketika ustazah memberikan materi atau memberikan tugas. Ini sudah kewajiban kalian sebagai siswa. Siap menerima pembelajaran hari ini? Alhamdulillah. Ustazah akan memulai ya pembelajaran hari ini. Kita akan membahas tentang kandungan surah Al-Fatihah. Ini dia slide-nya. Kandungan surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah minggu lalu sudah Ustazah jelaskan pada PPT sebelumnya, pada video sebelumnya, bahwasanya surah Al-Fatihah merupakan pembuka surat, pembuka dari semua surah. Bahwa surat Al-Fatihah disebut dengan induk Al-Quran. Surah Al-Fatihah terdiri dari berapa ayat? Iya, pintar sekali. Surat Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Sekarang Ustazah akan menjelaskan tentang kandungannya. Kandungan surah Al-Fatihah. Apa sih kandungan surah Al-Fatihah? Apa saja sih keutamaan dari surah Al-Fatihah? Kandungannya. Pertama, yaitu bacalah basmalah setiap melakukan apapun. Bacalah basmalah setiap melakukan apapun. Kenapa diharuskan membaca basmalah? Karena kita setiap melakukan sesuatu itu harus selalu mengingat nama Allah. Basmalah artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi kita selalu mengingat nama Allah. Apapun yang kita lakukan harus selalu mengingat nama Allah. Biar apapun yang kita kerjakan hasilnya baik. Ini di sini Ustazah punya contohnya ketika membaca basmalah ketika hendak belajar. Jadi hal-hal yang positif atau apapun itu harus diawali dengan basmalah biar hasilnya positif. Kemudian ketika makan membaca basmalah. Fungsinya apa? Fungsinya biar kita makanan yang kita makan bisa menjadi apa? Bisa menjadi barokah, bisa menjadi lebih baik untuk tubuh kita. Kenapa kita belajar hendaknya membaca basmalah? Karena dengan basmalah belajar kita akan lebih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu syukurilah nikmat Allah dengan cara mengucapkan hamdalah. Jadi setelah kita mengingat Allah, setelah kita melakukan apapun itu dengan nama Allah, kita diberikan nikmat, kita diberikan hal-hal yang positif, kita harus mengucapkan rasa syukur. Rasa syukur kita ucapkan dengan mengucapkan hamdalah. Bagaimana hamdalah itu? Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan hamdalah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangun tidur. Contohnya ketika bangun tidur, bersyukur akan nikmat yang diberikan Allah berupa kesehatan. Jadi ketika bangun tidur, kita harus bersyukur akan nikmat yang diberikan Allah berupa kesehatan. Setelah kita tertidur pulas, kita tidak sadar, kita bangun dalam keadaan sehat. Itu kita harus bersyukur karena nikmat sehat yang diberikan oleh Allah kepada kita sehingga kita bisa menghirup udara kembali, kita bisa melakukan hal-hal positif lagi seperti rutinitas setiap hari. Kita harus bersyukur akan nikmat kesehatan yang diberikan Allah kepada kita. Kemudian yang ketiga, apa itu? Kandungan surat yang ketiga, ayat ketiga, sayangilah makhluk ciptaan Allah. Jadi, setelah kita
selalu mengingat nama Allah. Apapun yang kita lakukan harus diawali dengan basmalah. Kita harus bersyukur selalu akan nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Dengan bacaan hamdalah, kita juga diharuskan untuk saling menyayangi. Saling menyayangi makhluk hidup. Sayangilah makhluk ciptaan Allah. Apa saja ciptaan Allah? Ada manusia adalah ciptaan Allah. Manusia, kemudian ada apa saja? Hewan, ada hewan. Kemudian ini hewan ya. Kemudian ada tumbuhan, ada matahari, ada gunung, ada laut. Itu semua adalah ciptaan Allah. Maka kita harus menyayangi makhluk ciptaan Allah. Baik itu hewan, tumbuhan, manusia, atau benda-benda yang lain yang diciptakan Allah untuk kita. Matahari diciptakan Allah untuk kita. Untuk apa? Untuk proses fotosintesis tumbuhan, untuk mengeringkan pakaian, seperti itu. Tumbuhan diciptakan Allah untuk kita. Supaya apa? Supaya kita tidak kepanasan, supaya kita tidak kebanjiran ketika ada hujan. Terus tumbuhan juga diciptakan Allah untuk kita. Buat apa? Buat sayuran, supaya kita badannya sehat. Tumbuhan diciptakan Allah untuk kita. Buat apa? Buat kita konsumsi. Contohnya seperti kambing, sapi, nah itu ayam. Kalau kucing, buat apa kita konsumsi? Kan tidak bisa dimakan kalau kucing. Kucing adalah untuk kita pelihara, kita sayangi, bukan untuk dianiaya. Jadi kita harus menyayangi makhluk ciptaan Allah. Karena Allah ciptakan itu selalu ada fungsinya. Kemudian lanjut yang keempat, yaitu sembahlah Allah. Nah, setelah kita melakukan sesuatu apapun dengan mengingat nama Allah, maka kita harus menyembah Allah. Sembahlah Allah dimanapun kita berada, apapun kondisi kita, kita harus selalu menyembah Allah. Apa yang kita sembah? Yang kita sembah hanyalah satu, yaitu Allah yang Maha Esa, Allah Tunggal. Tidak ada anaknya, tidak ada saudaranya, tidak ada siapapun. Allah itu tunggal. Jadi tidak ada nyembah berhala, tidak ada nyembah tumbuhan, hewan, atau yang lainnya. Jadi wajib hanya semata-mata menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang artinya bahwasannya sembahlah Allah itu beribadah hanya kepada Allah dan meminta pertolongan hanya kepada Allah. Dalam kondisi apapun kita harus selalu mengingat Allah. Harus selalu meminta pertolongan hanya kepada Allah. Kemudian yang kelima, apa kandungannya? Kandungannya yaitu meminta petunjuk hanya kepada Allah. Meminta petunjuk hanya kepada Allah sama artinya dengan tadi ya, menyembah Allah. Yang kita sembah hanyalah Allah, Esa, artinya tunggal, satu. Nah, ini sekarang yang kelima, meminta petunjuk hanya kepada Allah. Kenapa? Karena Allah adalah Esa, satu. Contohnya di sini, sholat dan berdoa. Menyembah Allah dengan cara apa? Yaitu sholat 5 waktu dan melakukan sholat-sholat sunnah yang lain. Kemudian setelah sholat kita berzikir, berdoa. Zikir itu adalah doa. Sholat itu adalah doa. Setelah doa, setelah bersolat, kita berzikir, kemudian meminta apa yang kita minta. Ya Allah, saya minta dimudahkan pembelajaran hari ini, contohnya seperti itu. Ya Allah, berikanlah orang tua saya kesehatan. Nah, itu dia, kita harus selalu meminta petunjuk kepada Allah. Semisal kita mempunyai masalah, kita nggak boleh meminta pertolongan selain hanya kepada Allah. Jadi kita curhatkan semua kepada Allah. Kemudian Allah kasih jalan keluar melalui perantara
orang-orang tertentu yang bisa membantu kita. Tapi pertolongan itu datangnya hanya kepada Allah dan petunjuk itu hanya datangnya dari Allah. Dengan cara apa? Dengan cara sholat dan berdoa. Kita meminta petunjuk kepada Allah dengan cara sholat dan berdoa. Dengan cara sholat dan berdoa. Yang terakhir, nomor 6. Contoh kebiasaan yang baik dan tinggalkan kebiasaan yang buruk. 6 dan 7 ya, ini kandungan surah Al-Fatihah yang terakhir, yaitu contohlah kebiasaan yang baik dan tinggalkan kebiasaan yang buruk. Jadi yang baik-baik itu kerjakan, yang jelek tinggalkan. Contohnya apa? Kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik yaitu mendengarkan ceramah agama. Contohnya ada ceramah agama, itu kan kebiasaan baik. Lebih baik sampean mendengarkan ceramah agama daripada sampean menonton film-film yang tidak bermanfaat, atau daripada sampean main game. Nah, lebih baik kita mendengarkan ceramah agama. Baik itu dari omongan orang tua, misal orang tua sampean memberikan nasihat. Nah, seperti inilah, itu kalian dengarkan ceramahnya. Jangan melakukan ini, nanti berdosa. Nah, itu kalian dengarkan, karena itu merupakan kebiasaan yang baik. Daripada sampean main game terus, seperti itu. Jadi, salah satu contoh kebiasaan yang baik yaitu mendengarkan ceramah agama. Terus melakukan perintah orang tua. Perintah orang tua yang baik kalian kerjakan, tidak boleh ditunda-tunda. Seperti itu. Dari sini paham anak-anakku? Kalau sudah paham, Ustazah akhiri pembelajaran hari ini. Kalian good, kalian baik, kalian pintar, kalian hebat. Karena sudah mau belajar dengan Ustazah hari ini. Dan selalu semangat dalam belajar. Ustazah akhiri, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.